Ada 12 kabar gembira yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang kematian seorang mukmin. Pertama, disebutkan di 2 ayat di dalam Al-Quranul Karim, An-Nahl ayat 32 dan Fussilat ayat 30. Dalam surah An-Nahl 32 Allah mengatakan, alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, maksudnya orang yang beriman, diwafatkan dalam kondisi baik oleh para malaikat, maka malaikat akan berkata kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam sorga disebabkan karena perbuatan kalian di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, ibu, bapak, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, setelah kita melaksanakan kewajiban Allah, salat maghrib berjamaah, malam ini kita bisa bermuajah untuk bertalabul ilmi, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada penyelenggara kajian di malam hari ini sudah mengundang saya kemari. Adapun tema yang kita akan bahas di malam hari ini, tema seputar kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk memulai tema ini, saya akan membacakan sebuah syair. Seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'isu ilal fajr. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min alilin asha hinan min ad-dahri, fa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, wa kam min saghirin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri, wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ilal fajr. Berbekallah ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah tiba, apakah engkau masih bisa hidup hingga waktu fajar. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang-orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit. Wa kam min alilin asha hinan minad dahri, dan betapa banyak orang yang sakit yang masih bisa hidup beberapa lama. Fakam min fatan amsa wa asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda-pemuda yang tertawa di pagi hari dan petang hari,
padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi, berapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umurnya. Wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri, padahal tubuh mereka telah dimasukkan dalam kegelapan kuburan. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha, betapa banyak mempelai wanita yang dirias untuk mempersembahkan kepada mempelai laki-laki. Wa qad udkhilat wa qad qubidat arwahuhum lailatul qadri, padahal ruh mereka telah dicabut tatkala datang malam Lailatul Qadar. Perhatikan bait-bait syair ini. Bait-bait syair ini menunjukkan kepada kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti disentuh dengan kematian. Tidak ada manusia yang tidak disentuh dengan kematian. Makanya kenapa Adam alaihi salatu wassalam harus diturunkan dari sorga ke bumi supaya disentuh dengan kematian. Sebab kalau Adam tidak pernah ke bumi, tetap di sorga, selamanya Adam tidak akan mati. Padahal setiap jiwa itu harus mati, dan Adam itu bagian daripada jiwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ma'ruf, seorang sahabat Nabi, orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Abu Bakar Siddiq. Menjelang wafatnya, putrinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha membacakan bait-bait syair, di mana bait syair yang diungkapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah itu mengungkapkan tentang kesedihan akan ayahnya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar mengatakan, tidak pantas engkau mengucapkan syair-syair itu, tapi katakanlah, waja'at sakratul maut bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Apabila sakarat kematian itu sudah datang, maka tidak mungkin dihindarkan. Itulah yang membuat orang lari darinya. Artinya sekelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, manusia mulia, disentuh dengan kematian. Umar bin Khattab radhiyallahu an, saat detik-detik wafatnya dia mengatakan kepada Ibnu Umar putranya, letakkan kepalaku di tanah. Letakkan kepalaku di tanah, kata Umar. Celaka kalau seandainya Umar meninggal dalam kondisi tidak baik. Bahkan Umar ibn Abdul Aziz, cicit daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, saat wafat, detik-detik wafatnya dia mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, hantarkan aku ke kuburan. Dia ingin sebelum meninggalnya melakukan ziarah kubur. Setelah kemudian dipapah dan dibopong sampai ke areal kuburan, dia pun menangis. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya man la yazulu mulku irham man qazzala mulku. Wahai zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, kasihilah, sayangilah atau kasihinilah hambamu yang telah hilang kekuasaannya. Wahai zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, sayangilah kepada zat yang telah hilang kekuasaannya. Kalau manusia-manusia mulia ini disentuh dengan kematian, bahkan lebih daripada itu para nabi dan rasul disentuh dengan kematian, apalagi kita yang bukan nabi, bukan sahabat, bukan pura ulama, maka jelas kematian itu akan menyentuh siapapun. Makanya dalam bait syair ini dikatakan berapa banyak orang-orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit. Tapi betapa banyak orang-orang sakit juga tidak mati-mati, justru diberikan usia panjang pula dia. Kita lihat di masyarakat kan ada orang yang menjaga orang sakit. Anggaplah orang sakit ini stroke berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh. Yang menjaga lebih mati duluan dibandingkan yang dijaga. Dan itu banyak tuh. Makanya di sini dikatakan betapa banyak orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit, tetapi banyak orang sakit tak mati-mati pula dia. Karena memang sakit itu bukan tanda kematian.
Ingat, sakit itu bukan tanda kematian. Walaupun umumnya kematian itu diawali sakit, tapi sakit bukan tanda kematian. Banyak orang sehat mati dan orang sakit pula lama matinya. Atau dikatakan fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusizat aghfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda-pemuda yang tertawa di pagi hari, tertawa di petang hari, dia tidak sadar kain kapan sudah ditenun kepadanya. Saya teringat waktu corona kemarin, saya ingat ada satu kawan itu, orangnya suka olahraga di pagi hari, suka lari, sehat jasadnya itu. Tiba-tiba kemudian ketika pemerintah mewajibkan vaksin, divaksin dia, vaksin pertama, malamnya demam, besoknya pula mati. Padahal dia lebih sehat dibandingkan saya. Saya jarang olahraga, dia suka olahraga, dan dia pantang makanan-makanan sembarang masuk. Padahal paginya ngobrol dengan saya, ngopi juga di warung itu. Besok pula dia sudah dikafani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Bahkan anak-anak, bayangkan, baru lahir, harusnya dia akan panjang umurnya karena dia baru lahir. Harusnya orang-orang yang sudah tua, nenek-nenek, kakek-kakek, itulah yang mati duluan. Tapi betapa banyak anak-anak kecil yang diharapkan panjang umurnya, rupanya mereka lebih dulu dimasukkan kuburan dibandingkan kakek neneknya. Itulah kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu menyentuh siapa saja, mau bayi, mau anak remaja, mau orang dewasa, mau orang tua. Kematian akan menyentuh siapapun yang memiliki jiwa, karena setiap jiwa itu disentuh dengan kematian. Pertanyaan pun muncul, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian? Apa hikmah di balik kematian itu? Yang pertama, hikmah di balik kematian itu, Allah ingin menunjukkan qudratuhu, kekuasaannya, bahwa dia bisa saja menghidupkan dan mematikan. Di mana di antara kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia, mulai dari lemah, bayi lahir itu lemah, kemudian mulai menguat sampailah kuat sekali. Tapi setelah di atas kekuatannya, dia akan melemah kembali, dan seperti anak-anak, dan disentuh dengan kematian. Itulah kuasa Allah bagi manusia, bahwa manusia itu ada batas usianya. Orang kalau sudah tua tidak mungkin awet tua. Pasti yang namanya tua itu ada limitnya. Lah limit tua itulah kematian namanya. Sehebat apapun orang yang sudah tua, anggaplah mungkin seorang nenek, bolak-balik dia ke salon, bolak-balik dia pesan skincare atau apa namanya, disuntik silikon sana sini, yang namanya tua tetaplah dia tua, dan ada batas usia. Karena memang kematian itu salah satu daripada kudratullah, itu kuasa Allah, bukan kuasa kita. Kita pengen dipanjangkan umurnya, tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Apa yang kita kehendaki belum tentu dikehendaki Allah. Dan ingat, kalau Allah sudah berkehendak, walaupun kita tidak berkehendak, pasti terjadi. Dan apa yang kita kehendaki kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian itu untuk menguji kita sebenarnya. Siapa di antara kita yang baik amalannya? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan adanya kehidupan dan kematian. Untuk apa? Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang baik amalannya, bukan yang banyak amalannya, yang baik amalannya. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, maksudnya baik amalan itu akhlasuhu wa aswab, yang paling ikhlas dan paling mencontoh Nabi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian itu untuk menguji kita. Siapa di antara kita ini yang paling baik amalannya saat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau tidak disentuh dengan kematian, kapan kita menghadap Allah? Dengan disentuhnya kematian itulah kita akan menghadap Allah. Dan Rasul mengatakan,
Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan dia. Apa maknanya hadis ini? Maknanya hadis ini, kalau selama hidup di dunia kita menginvestasikan umur kita untuk akhirat, harta kita untuk akhirat, semua apa yang ada pada diri kita untuk akhirat. Dengan kata lain, kita sedang membangun rumah di akhirat, membeli kebun di akhirat, membeli taman di akhirat. Maka saat kematiannya, dia cinta ingin berjumpa dengan Allah, dan Allah akan cinta berjumpa dengan dia, karena tidak ada beban di dunia lagi. Tapi kalau selama hidupnya justru dia investasikan untuk dunia saja, hartanya hanya untuk membangun rumah, membeli kendaraan mewah, membeli tanah seluas-luasnya, kemudian hidupnya hanya dibuat hura-hura saja, tidak ada amalan yang untuk dibawa setelah kematiannya, maka pasti saat kematiannya dia benci berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan rumahnya, dia harus meninggalkan ATM-nya, dia harus meninggalkan kebunnya. Sementara di akhirat dia tidak punya apa-apa. Akhirnya dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Maka di antara hikmah Allah ciptakan kematian itu, Allah hendak menguji hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang baik amalannya. Yang ketiga, supaya dengan kematian itu setiap jiwa mengalami keyakinan bahwa kita ini hanya makhluk, di mana makhluk itu sesuatu yang fana, yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak pernah mati-mati, apa bedanya kita dengan Allah? Untuk membedakan siapa yang khalik, siapa yang makhluk, siapa pencipta dan siapa yang diciptakan, maka dibuatlah kematian, supaya manusia itu makin yakin bahwa dia makhluk yang berhajat kepada Allah. Makhluk lemah disentuh dengan kematian. Kemudian yang keempat, bahwa dengan adanya kematian, manusia hidupnya akan tenang bagi manusia yang lainnya. Coba bayangkan, di Tanjung Uban saja ini, kalau seandainya orang tidak ada yang mati, mungkin ramai jumlahnya sejak zaman Adam sampai sekarang kan. Mau ditaruh di mana? Berapa banyak rumah yang disiapkan? Boleh jadi mungkin sudah tidak ada tanah lagi. Akhirnya menyusahkan yang lainnya. Dengan adanya kematian, akhirnya manusia-manusia yang lain diberikan kesempatan untuk bergenerasi, sehingga dengan banyaknya orang meninggal, datang generasi kedua, datang generasi ketiga, dan seterusnya sampai generasi kita. Akhirnya kita mendapatkan ketenangan hidup di alam dunia ini, karena tidak sesak bumi ini. Coba bayangkan, kalau kita hitung orang yang ada dalam kuburan dengan orang yang di atas kuburan, banyak mana coba? Banyak orang yang dalam kuburan. Jumlah mereka lebih banyak sejak zaman Adam loh ya, sampai hari ini kita tidak bisa menghitung orang yang sudah dalam kuburan itu. Makanya kenapa hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan yauma tubaddalul ardh ghairal ardi, hari di mana bumi yang kita pijak ini Allah ganti dengan bumi yang baru, yang terhampar, tidak ada meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua rata. Karena manusia saat itu akan dibangkitkan sejak zaman Adam sampai orang yang terakhir mati, supaya muat buminya. Kalau sekarang seandainya Allah bangkitkan manusia dalam kondisi bumi yang sekarang, mau diletakkan di mana manusia itu? Saking banyaknya. Maka dengan kematian ini, maka menjadikan manusia tenang, tidak sesak, tidak berdesak-desakan. Dan itu hikmah dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, dengan adanya kematian ini juga bisa mengurangi kepenatan hidup seorang muslim. Terkadang ada orang-orang yang ketika melihat kuburan dia mengatakan, duhai kiranya aku yang dikubur, karena sudah tidak tahan dengan keperitan dan kepedihan hidup ini. Sampai ada satu kisah itu, Pekanbaru, tiba-tiba ada seorang laki-laki gantung diri. Kemudian setelah masuk koran dan diinterogasi keluarganya,
Apakah dia punya musuh? Rupanya tidak. Apakah dia dibunuh? Rupanya tidak. Dia hanya gantung diri saja. Rupanya gara-gara punya hutang kulkas belum dibayar. Ditagih, stres, akhirnya gantung diri. Coba masalah kulkas bisa gantung diri. Entah benar beritanya, entah salah. Tapi yang jelas, gara-gara hutang orang bisa gantung diri. Ini laki-laki bukan perempuan loh ya. Kalau yang laki-laki saja sudah seperti perempuan putus asa, macam mana pula perempuan yang mengikuti perasaannya? Laki-laki kan mengikuti akal harusnya. Dia berpikir, masa harus gantung diri gara-gara kulkas? Jadi ada orang-orang yang kemudian memilih mati dibandingkan hidup di zaman sekarang ini. Tapi bagi seorang mukmin, kematian itu nikmat bagi mereka, bukan hal yang menakutkan. Dan itu pula yang ditunggu-tunggu mereka, karena dengan kematian itu minimalnya kepenatan hidup di dunia menjadi lapang. Ada 12 kabar gembira yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang kematian seorang mukmin. Pertama, disebutkan di 2 ayat di dalam Al-Quranul Karim, An-Nahl ayat 32 dan Fussilat ayat 30. Dalam surah An-Nahl 32 Allah mengatakan, alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, maksudnya orang yang beriman, diwafatkan dalam kondisi baik oleh para malaikat, maka malaikat akan berkata kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam sorga disebabkan karena perbuatan kalian di dunia. Jadi kalau kematian seorang mukmin disambut baik para malaikat. Dan Allah mengatakan dalam surah Fussilat 30-nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqomah dengan kata-katanya. Artinya istiqomah dengan kata-kata Rabb kami Allah. Setiap yang Allah perintahkan kita laksanakan, setiap yang Allah larang kita tinggalkan, setiap yang Allah halalkan kita nikmati, setiap yang Allah haramkan kita jauhi. Istiqomah dengan 4 perkara itu. Maka saat detik-detik wafatnya, maka malaikat akan datang. Ingat bahwa ketika orang meninggal, yang datang itu bukan satu malakul maut saja, tidak. Dan malakul maut itu bukan satu, jumlahnya banyak. Lain dengan Jibril 1, Mikail 1, Israfil 1. Tapi kalau malakul maut itu sifatnya rombongan. Makanya kalau kita lihat di masyarakat ini, kalau ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 2 hari nanti ada lagi tuh. Sama dengan orang kelahiran. Di sana lahir, di sini lahir lagi, di situ lahir lagi. Lah kematian juga kadang-kadang musiman tuh. Dan tidak mungkin satu malakul maut sibuk mencabut di sini, habis itu nyabut di sana pula. Tidak. Macam mana satu dunia ini serentak mati? Apa nggak sibuk tuh malakul maut itu? Jadi malakul maut itu artinya malaikat yang jumlahnya banyak, tetapi dikirim kepada setiap jiwa satu malakul maut, kemudian ditemani dengan rusulul mauti, rasul-rasul kematian, sebagaimana Allah mengatakan tawaffathum rusuluna, kami wafatkan mereka dengan diutusnya utusan-utusan malaikat kami, kata Allah. Karena malakul maut itu tugasnya hanya mencabut nyawa saja dia. Jadi yang berperan itu adalah rusul kematian. Dialah yang kemudian menarik ruh, mulai dari jari jemari kaki terus sampai jari jemari tangan, ditarik sampai ke kerongkongan. Kalau sudah ruh di kerongkongan, ini tugas malakul maut tuh yang ngambil tuh. Dan ingat, setiap ruh keluar itu dari mana? Dari mulut. Ruh itu keluar dari mulut kita. Makanya setiap ruh itu keluar, kata Rasul, tabi'ahul basar, pasti pandangan akan mengikutinya. Lihat orang mati biasanya melotot matanya. Makanya Rasul menyunahkan tutup supaya tidak menakuti orang. Lah rusulul maut ini, kalau dia datang kepada seorang mukmin, apa kata Allah di sini? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka dia akan bisikan di telinganya, jangan takut, jangan sedih. Artinya jangan takut terhadap perkara yang akan datang. Jangan takut nanti setelah kau mati di kuburan, jangan takut nanti setelah kiamat di padang mahsyar, jangan takut, jangan takut. Dan jangan sedih
tentang perkara yang kau tinggalkan. Jangan sedih, kau tinggalkan anakmu, kau tinggalkan istrimu, kau tinggalkan suamimu. Allah sudah mengirim malaikat menjaga mereka. Jadi betul-betul dihibur. Kemudian setelah dibisikkan, jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah janjikan sorga yang menanti kepadamu. Maka dia pun tenang. Saat tenang ruh di tenggorokan itulah, maka tugas malaikat maut mencabutnya. Itu pun hanya sesaat dicabut, kemudian diserahkan kepada rusul kematian lagi, yang sudah mempersiapkan kapan dari sorga, sudah mempersiapkan minyak wangi dari sorga. Kemudian diangkat ke langit. Ruhnya diangkat ke langit sampai menembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai berjumpa dengan Allah. Dan Allah katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi catatannya, letakkan di tempat yang paling tinggi di sorga fil iliyyin. Lihat kematian seorang mukmin. Kematian seorang mukmin tenang. Sampai-sampai Rasul mengistilahkan dalam hadis Bara bin Azib itu seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Coba bayangkan kalau ini teko umpamanya, ini masih banyak airnya ya, saya tuangkan, pasti akan deras karena banyak airnya. Tapi kalau airnya tinggal satu tetes, kemudian kita tuangkan, pasti dia akan jalan pelan tuh yang satu tetes itu, sampai menggantung di mulut teko, baru kemudian netes. Itu kalau akhir daripada air yang ada dalam teko. Lah kematian seorang mukmin, kata Rasul dalam hadis Bara bin Azib itu seperti tetesan yang terakhir keluar dari mulut teko, kata Nabi. Saking tenangnya keluar, tenang sampai di tenggorokan. Dan kalau sudah di tenggorokan, tidak mungkin kembali ke bawah. Karena Allah yang mengatakan, hatta idza balagatit taraqi wa qila man rah. Ketika ruh sudah sampai di sini, siapa yang bisa meruqyah dia, mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya? Tidak bisa. Maka sejak itulah tobat dia ditolak. Kalau ruh sudah di sini, percuma dia tobat. Lihat Fir'aun, dia bertobat dan mengatakan, amantu bima amanat bi Bani Israil. Aku beriman dengan apa yang diimani Bani Israil. Diterima tobatnya Fir'aun? Tidak, karena dia bicara seperti itu ketika ruh sudah di sini. Kata Rasul, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Ini yang pertama, kabar gembira bagi seorang mukmin saat kematiannya. Yang kedua, di dalam kuburan itu ada beberapa peristiwa yang harus diimani. Pertama disebut dengan dhaghtatul qabri, himpitan kuburan. Yang kedua, fitnatul qabri, fitnah kuburan, pertanyaan mungkar dan nakir. Yang ketiga, azabul qabri, azab kubur, yang kita harus berlindung pada setiap solat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung dari azab kubur. Kemudian yang keempat, ada nikmat kubur. Lah dalam himpitan kuburan ini tidak ada yang selamat. Semua manusia pasti dihimpit kubur. Mau dia mukmin atau kafir, mau dia ulama ataupun orang biasa, semua manusia pasti dihimpit. Sampai bayi yang tidak berdosa saja dihimpit. Di zaman Nabi ada salah satu tokoh pemimpin Aus yang mengislamkan satu kabilah Aus, namanya Sa'ad bin Mu'adz, yang belakangan satu kabilah itu menjadi orang-orang Ansor. Makanya Ansor itu terdiri dari dua kabilah, pertama Aus, yang kedua Khazraj. Dua suku inilah yang kemudian disebut orang-orang Ansor. Ada Muhajirin, ada Ansar. Lah, dua kabilah ini, Khazraj dan Aus, kita bicara kabilah Aus, itu pemimpinnya namanya Sa'ad ibn Mu'adz. Satu kabilah masuk Islam gara-gara dia. Ketika dia meninggal, arsy Allah bergetar. 70.000 malaikat mengikuti penguburannya. Kata Nabi SAW saat dikuburkan Sa'ad bin Mu'adz ini, lau naja ahadun min dhammatil qabri lanaja Sa'd bin Mu'adz wa qad dhamma dhammatan thumma rukhiya anhu. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kuburan, Sa'adlah orangnya. Tapi dia tidak selamat, tetap dihimpit juga. Padahal satu kabilah masuk Islam gara-gara dia. 70.000 malaikat mengikuti penguburannya, tapi tetap dihimpit kuburan.
Dalam riwayat ada seorang bayi. Tiba-tiba kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, bayilah orangnya. Tapi bayi ini juga tidak selamat. Tetapi tentunya himpitan kuburan bagi bayi, bagi orang-orang yang beriman akan berbeda dengan himpitan kepada orang kafir, orang fasik, orang fajir, orang jahat, dan begitu seterusnya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama Syafi'i, mengatakan, adapun himpitan kuburan bagi orang-orang yang beriman, maka itu seperti seorang ibu yang menanti anaknya. Setelah lama hilang kemudian kembali, maka sang ibu itu akan memeluknya. Maka pelukan ibu kepada sang anak atau sang bayi itu tidak mungkin menyakitinya, karena tanah itu ibarat ibu kita. Bukankah manusia pertama Adam itu diciptakan dari tanah, dan kita juga akan kembali kepada tanah? Maka tanah itu ibarat ibu kita dan kita anaknya. Jadi kalau kita masuk ke dalam tanah kemudian dihimpit, itu ibarat seorang ibu memeluk anaknya. Itu kalau yang beriman. Tapi kalau orang kafir, kata ulama, ketika dihimpit kuburan maka akan meretakkan seluruh tulang dan persendian, maka dia akan menjerit seluruh binatang mendengar, kecuali jin dan manusia tidak mendengar. Saking merasa sakitnya himpitan itu. Tapi bagi orang yang beriman, himpitan itu sebuah nikmat, karena dipeluk seperti seorang ibu memeluk bayinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang beriman apabila terjadi fitnah kubur. Fitnah kubur itu soal al-malakaini, soalan dua malaikat mungkar dan nakir. Itu disebut fitnah kubur artinya. Man rabbuk, siapa Rabb? Man nabiyuk, siapa nabi? Ma dinuk, apa agamamu? Itu namanya fitnah kubur. Orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemantapan jawaban. Jadi Allah yang memantapkan jawabannya, bukan kita yang memantapkan. Allah sendiri yang memantapkan. Dan itu disebutkan dalam surah Ibrahim 27. Yuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Jadi Allah sebagai pelakunya. Allah akan meneguhkan, Allah yang akan menguatkan jawabannya. Karena sekalipun anda ini di dunia kalau ditanya siapa Rabbmu, kalau orang Islam tentu lantang mengatakan Allah Rabbku. Siapa nabimu? Orang Islam pasti lantang mengatakan Muhammad nabiku. Apa agamamu? Tengok KTP saya, buta ya, Islam. Di dunia kita bisa saja mudah menjawab, tapi di akhirat mampu kita jawab soalan-soalan yang sudah kita tahu pertanyaan dan jawabannya? Belum tentu. Karena yang memantapkan jawaban itu bukan kita, tapi Allah yang memantapkan jawaban. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saat kematiannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah lancarkan jawabannya, bukannya dimantapkan, tapi lancar dia menjawab. Sebagaimana hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, wa ya'tihi malakani, maka akan datang dua malaikat kepadanya, fayujlisanihi, maka akan didudukkan oleh keduanya, fayakulani lahu, maka keduanya akan berkata kepada orang ini, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayakul, maka dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah. Fayakulani lahu, keduanya akan mengatakan ma dinuk, apa agamamu? Fayakul, maka dia mengatakan dinil Islam, agamaku Islam. Fayakulani lahu, keduanya juga akan mengatakan ma hadar rajul alladhi bu'itha fikum, kenal enggak orang yang diutus Allah kepada engkau ini? Maka dia mengatakan ya huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayakulani lahu, maka dua malaikat berkata lagi, wa ma yudrik, apa yang kau ketahui? Kemudian dia mengatakan qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Quran, fa amantu bih, aku beriman dengan Quran, wa saddaqtu, dan aku juga membenarkan Quran. Maka ketika itu Allah mengatakan ang sadaqa abdi, hambaku telah benar. Lihat, lancar jawabannya. Kita saja kalau ada orang yang lancar jawabannya, memang orang ini cerdas ya. Maka Allah berikan kecerdasan, kelancaran jawaban. Tapi tidak semua orang mampu lancar dalam jawaban. Ada orang yang dibentak malaikat siapa Rabbu, dia tidak bisa berkata-kata kecuali mengatakan la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Qultu kama qalan nas wa fa'altu kama fa'alan nas, aku hanya mengatakan mendengar manusia ngomong begini, aku ikut ngomong begitu.
Ada orang yang tidak sanggup, padahal di dunia lancar tuh dia, paham tuh antara soalan dan jawaban, tapi ketika ditanya mungkar nakir tak bisa pula magap-magap dia. Ya, karena itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kalau kita ini sedang mengantarkan jenazah ke kuburan, orang yang dikubur itu cuma perlu 3 dari kita. Pertama, dia perlu ampunan dosa-dosanya, maka kita katakan, ya Allah ampuni dosa orang ini. Yang kedua, orang yang dikubur itu perlu kasih sayang Allah, karena kalau bukan kasih sayang Allah dia tidak akan selamat, maka kita katakan, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmati orang ini. Yang ketiga, dia perlu kemantapan jawaban, makanya kita yang mengantarkan jenazah meminta kepada Allah, Allahumma tsabbithu, ya Allah tetapkan jawabannya. Itu sunnah orang mengantarkan jenazah itu. Jangan mengantarkan jenazah habis itu balik. Ya, apa gunanya? Gunanya kita mengantarkan jenazah ke kuburan itu supaya sebelum pulang kita mendoakan 3 perkara. Ya Allah ampuni dosa orang ini, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah tetapkan jawaban orang ini, baru kita balik. Itu yang dihajatkan orang yang mati. Nah, ini kadang-kadang kita mengantarkan kuburan hanya gitu saja kan. Padahal tidak demikian, ada sunnahnya. Jangan langsung balik. Dekati kuburannya, ambil kepalan 3 tanah, kalau kita tidak sempat menguburkan, letakkan di atasnya, doa dengan 3 doa itu, kan tidak lama. Ya Allah ampuni, gak apa-apa pakai bahasa Indonesia, apa salahnya, Allah tahu kok. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah tetapkan jawaban orang ini, kemudian pergi. Begitu sunnahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang keempat. Yang kelima, ketika seorang muslim atau seorang mukmin lancar dalam jawaban, maka akan ada panggilan dari langit dan mengatakan, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar. Allah akan mengirim seorang penyeru untuk menyeru dan mengatakan, hambaku telah benar. Artinya seorang mukmin akan diberikan tazkiyah, rekomendasi dari Allah tentang kejujurannya. Kalau Allah sudah menganggap kita jujur, tidak ada manusia yang mengatakan kita dusta. Tapi kalau satu dunia mengatakan kita jujur, kalau Allah kita mengatakan kepada kita dusta, tetap kita dusta. Karena rekomendasi manusia itu tidak ada harganya. Tapi rekomendasi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat berharga. Kalau Allah katakan kita jujur, maka mau tidak mau manusia harus mengatakan kita jujur. Ini yang kelima. Yang keenam, dibukakan pintu surga. Jadi kalau ada seorang mukmin masuk ke dalam kuburan, kemudian ditanya dia bisa menjawab, kemudian Allah berikan rekomendasi tentang kejujurannya dan mengatakan, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar, apa yang terjadi? Maka Allah katakan dalam hadis Nabi SAW, waftahu lahu baban minal jannah, bukakan pintu sorga, hadapkan ke dalam kuburnya. Subhanallah, belum masuk sorga, tapi sorga sudah dibukakan, pintunya dihadapkan ke dalam kuburannya. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kalau diceritakan neraka biasa-biasa saja raut mukanya, tapi kalau diceritakan tentang kuburan bisa menangis Utsman. Sehingga dikatakan, ya Utsman, dibicarakan neraka kau biasa-biasa saja, dibicarakan kuburan kenapa kau menangis? Maka Utsman ibn Affan mengatakan, waihakum, celaka engkau. Tahu enggak kuburan itu apa? Kata Utsman, kuburan itu adalah raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kuburan itu bisa jadi taman yang mengarah ke sorga, tapi bisa menjadi lubang yang menghantarkan ke neraka. Kalau kita selamat di kuburan, maka selamat setelahnya. Kalau kita tidak selamat di kuburan, jangan harap selamat setelahnya. Makanya Utsman menangis ketika dibicarakan kuburan itu. Tetapi kalau di kuburan saja pintu surga sudah diarahkan, maka berarti ada kesempatan dia masuk ke dalam surga. Cukup sampai di situ. Yang kedelapannya, yang ketujuhnya, maka kuburan yang tadinya sempit, yang terjadi himpitan itu tiba-tiba diluaskan. Ada 2 riwayat. Pertama riwayat Abu Hurairah, dan yang kedua riwayat Bara bin Azib. Riwayat Abu Hurairah mengatakan, "Tsumma yubsaghu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in." Jadi kuburan akan diluaskan itu sejauh 70 hasta kali 70 hasta. 70 hasta kali 70 hasta
Satu hasta itu dari sini ke sini, ini satu hasta namanya. Kalau di meter, setengah meter. Segini itu kan setengah meter kan? Ya. Kalau 70 hasta itu berarti 35 meteran. Kali 35 meter. Kuburan itu diluaskan. Antum saja beli rumah di perumahan 8 kali 12. Ya kan? Ini kuburan kita 35 kali, cuma luas tuh rumah kita, kalau luas kan lapang gitu kan. Tapi dalam riwayat Bara bin Azib lebih luas lagi karena tidak disebutkan bilangannya. Rasul hanya mengatakan maddal basar, sejauh mata memandang. Bayangkan, sejauh mata memandang. Itulah luasnya kuburan. Logika saja, coba seandainya saya kurung Anda di satu tempat, anggaplah ruangan kamar, saya kurung di situ. Saya gelapkan lampunya. Tidak ada handphone, tidak ada TV, tidak ada kulkas, tidak ada apa namanya kipas angin, tidak ada AC, tidak ada apa-apa. Kosong gitu saja. Lampu juga dimatikan. Bertahan berapa hari kita di situ? Bisa bertahan? Nggak akan bertahan. Sesak dada kita pengen keluar. Kalau satu hari saja kita tidak bertahan dalam satu ruangan gelap, tidak ada apa-apa. Kalau kita masuk kuburan, itu kita akan ditinggal di kuburan itu sampai kiamat dibangkitkan. Kalau kiamat dibangkitkan baru beralih dari alam kubur menjadi alam barzakh kan? Coba kita berpikir kalau seandainya kita berada di ruangan yang sangat sempit 1 kali 1,5 meter. Seperti apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada orang yang beriman di mana kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Itu kenikmatan. Kita punya rumah kalau luas saja kita merasa plong kan gitu ya. Ah, begitulah logikanya kenikmatan seorang mukmin dalam kuburan, diluaskan kuburannya. Sudah Isya ya. Jadi diteruskan pada Isya atau lanjut pada Isya saja. Baik, kita berhenti sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya, materi dan juga tanya jawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.